saya akan melanjutkan perbincangan saya dengan Pak Hendy Setiono. Pak, kita lanjut lagi perbincangan kita. Ya. Ini kan bisnis franchise ya, Betul. ya, bisnis yang Bapak geluti. Boleh tahu pandangan Bapak tentang perkembangan bisnis franchise di Indonesia? Saya pikir franchise di Indonesia itu sekarang sedang dalam fase yang sangat bertumbuh. Jadi di mana sebenarnya sudah sejak 5-6 tahun terakhir franchise semakin populer di Indonesia dan sekarang industrinya sedang sangat bertumbuh. Keuntungannya adalah dinamika entrepreneurship yang saat ini sedang booming di Indonesia itu secara tidak langsung juga menopang bisnis franchise juga semakin bertumbuh. Semakin banyak orang yang ingin jadi entrepreneur, baik itu yang sebelumnya bekerja sebagai karyawan, ibu rumah tangga, maupun adik-adik yang masih kuliah. Mereka mau menjadi entrepreneur dan bingung caranya. Nah, salah satu cara yang paling efektif dengan risiko yang paling minim adalah dengan mengambil dan menjalankan bisnis franchise. Sehingga tidak hanya bisnis-bisnis makanan seperti kami, tidak hanya kebab Turki Baba Raffi, namun industri bisnis franchise secara keseluruhan ini bertumbuh. Tentu tidak semua bisnis franchise berhasil. Saya katakan ada teman-teman saya yang mereknya juga sudah tidak kelihatan lagi, namun kita harus jeli melihat peluang bisnis yang sudah bertahan 10 tahun, itu sudah melewati semua fase sustainability, dan ini menjadikan bisnis franchise makin seksi untuk dilirik. Gitu. Oke, Pak Hendy, apa sih yang membuat Bapak fokus dan interest sekali untuk menjalankan bisnis ini? Ya, saya pikir saya mungkin typical old fashion ya, jadi konservatif style. Di mana bisnis saya yang pertama kebab Turki Baba Raffi, ya sampai sekarang saya masih jalankan itu. Walaupun saya diversifikasi ke bidang-bidang lain dan semua tetap di industri kuliner seperti ayam bakar Mas Mono, bebek garang dan lain-lain. Di mana karena skill dan organisasi manajemen yang sudah dibentuk fokusnya di bidang kuliner, sehingga know-how-nya, technical know-how-nya termaksud mengatasi saat fase naik turun itu sudah tahu, gitu. Sehingga saya memutuskan untuk fokus di bidang yang saya kuasai, yaitu bisnis kuliner. Makanya ada yang bilang saya Dr. K. Ya, ada yang bilang dokter kebab atau kuliner. Pak Hendy, ini kan dalam satu bisnis Bapak ini kan dipayungi oleh satu payung, induk perusahaan. Induk perusahaan yaitu Baba Raffi Enterprise. Betul. Apa aja sih Pak yang ada di dalamnya? Ya, jadi betul Baba Raffi Enterprise sebagai induk perusahaan yang menaungi beberapa merek seperti kebab Turki Baba Raffi, ayam bakar Mas Mono yang sudah berjumlah 55 restoran di Indonesia dan di Malaysia, kemudian bebek garang yang sudah berjumlah 10 restoran, Piramiza dan lain-lain yang fokusnya adalah di bidang kuliner. Walaupun ada Baba Raffi Academy Training Center yang ini mensupport berjalannya dan training terhadap calon karyawan yang nanti akan bekerja di outlet. Oke, jadi ada training centernya juga. Betul. Ya Pak ya? Iya. Itu berpusatnya di Baba Raffi Academy sendiri ada di 12 kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kami berpartner dengan magistra utama yaitu college, pendidikan short course dengan masa durasi 30 hari. Mereka yang mengambil modul Baba Raffi Academy, lulusan dari situ sudah bisa bekerja sebagai operator outlet Baba Raffi. Walaupun kalau mereka lulus untuk memutuskan untuk berbisnis sendiri atau bekerja tempat lain, minimal mereka sudah mendapatkan skill di sana. Dan itu areanya apa di Indonesia aja atau memang bisa misalnya student dari luar negeri juga bisa datang untuk mengambil kursi? Oke, jadi sebenarnya sekali lagi ini adalah program saya katakan yang memiliki social impact. Karena Baba Raffi Academy sendiri ada program pelatihan yang free, dengan harapan kita bisa menarik lebih banyak orang yang dari background unemployed people, uneducated atau putus sekolah, yang kemudian mereka mau memiliki skill training di Baba Raffi Academy yang setelah lulus sudah kita jamin bisa bekerja di tempat kita. Dan sehingga lulusan justru dari Baba Raffi Academy ada yang kita tempatkan di Malaysia, untuk outlet Baba Raffi yang ada di Malaysia dan sebagainya. Dan sebaliknya betul bahwa kami juga menerima magang banyak sekali adik-adik mahasiswa yang magang di Baba Raffi, dan beberapa diantaranya ada teman-teman dari Jepang, Turki, dan Polandia yang baru saja kembali
ke negaranya. Jadi ada juga yang dari luar negeri datang ke sini belajar di Bapak Raffi ya. Waduh, luar biasa sekali. Pak Hendy, siapa sih Pak tokoh yang paling penting dalam kehidupan Bapak yang selalu bikin Bapak tuh selalu bersemangat karena menjalani bisnis yang demikian besar gitu ya, dan juga sudah keluar sampai bukan saja di Indonesia tapi sudah merambah juga sampai ke dunia internasional, global lah gitu. Apa sih Pak, siapa sih atau tokoh atau yang Bapak idolakan gitu yang membuat Bapak selalu bersemangat? Baik, ya tentunya ini tidak lepas dari dukungan keluarga juga, orang tua saya, kedua orang tua saya yang tidak henti-hentinya memberi dukungan, istri saya kebetulan ada di sini. Jadi betul bahwa saya dan istri membangun bisnis bersamaan dari from zero sampai sekarang, sehingga kita sudah memahami bersama-sama kultur bisnis ini dari bawah. Dan sebenarnya ya saya belajar dari beberapa mentor juga, tidak hanya suksesnya namun juga pada saat jatuh, pada saat dia jatuh dan bangkit lagi, itu saya belajar. Salah satu mentor yang mungkin mungkin pandangan orang-orang melihatnya bisa berbeda-beda, tapi saya melihat ini tetap menjadi idola saya, Bapak Purdi E. Chandra, pemilik Primagama. Bagaimanapun ya, walaupun saya memahami bisnis jatuh bangun, namun saya sebenarnya belajar dari banyak wisdom dan filosofi beliau. Yang positifnya saya ambil, termasuk kegagalan yang mungkin pernah beliau alami juga menjadi pelajaran buat saya, dan beliau tetap menjadi idola saya. Belajar itu bukan yang sukses aja tapi juga yang gagal ya Pak. Betul. Supaya yang gagal itu gimana bangkitnya. Gitu ya. Tepat sekali. Oke, Pak Hendy, kita akan lanjutkan perbincangan kita yang menarik, semakin menarik ini setelah yang satu ini. Sahabat Excellent, saya akan lanjutkan perbincangan saya dengan Pak Hendy Setiono setelah yang satu ini.